Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini yaitu tema 2, subtema 1, kelas 4 tentang kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf. Kita melanjutkan pada tema 1, subtema 3. Adapun tujuan pembelajaran yaitu agar kalian dapat menunjukkan kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf, sehingga kalian dapat mencermati hubungan atau keterhubungan antar kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi antara kalimat penjelas dan kalimat utama harus memiliki hubungan erat, tidak saling membedakan di antara keduanya itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa ciri-ciri kalimat utama yaitu letaknya kadang ada di awal paragraf, kadang juga ada di akhir paragraf. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti di situ berikutnya adalah menjelaskan kalimat utama itu sendiri. Kemudian kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, pada biasanya di situ merupakan kesimpulan dari beberapa kalimat penjelas sebelumnya. Jadi ada kalimat misalnya kalau begitu, oleh karena itu, sehingga, maka itu merupakan kesimpulan dari kalimat penjelas sebelumnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru cintai, berikut Pak Guru akan berikan beberapa contoh kalimat paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Seperti contoh ini, angin adalah udara yang bergerak. Nah, angin adalah udara yang bergerak ini merupakan kalimat utama, sehingga kita butuh kalimat penjelas berikutnya. Apa di antara kalimat penjelas yang sesuai? Seperti dua tempat dengan tekanan udara berbeda dapat menghasilkan angin. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tekanan rendah. Nah, ini termasuk kalimat penjelas sampai beberapa kalimat penjelas berikutnya. Ini yang dimaksud dengan kalimat utama ada di awal paragraf. Jadi kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka butuh kalimat penjelas 1, 2, 3 sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang kalian lihat di layar ini. Jadi kalau kalimat utama ada di awal paragraf, maka di situ berikutnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas berupa dua tempat dengan tekanan udara berbeda dapat menghasilkan angin misalnya. Kemudian kalian buat lagi kalimat penjelas kedua. Angin mengalir dari tempat bertekanan tinggi menuju tekanan rendah. Di bawahnya lagi, angin dan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif atau pengganti. Ada lagi ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini kalau kalimat utamanya ada di awal. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya ini contoh kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Jadi kalau kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu bisa dilihat di akhir paragraf ada berupa kata atau kalimat sebagai kesimpulan. Seperti contoh misalnya, maka, oleh karena itu, oleh sebab itulah, atau jadi, atau juga maka oleh karena itu dan sebagainya. Di situ merupakan kesimpulan, maka di situ salah satu ciri kalau ini merupakan contoh kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Jadi kalimat utama yang ada di akhir paragraf seperti contoh di sini, listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Di awal kalimat
itu kalimat penjelas. Seperti di atas itu, di rumah ada banyak benda seperti televisi, kipas, angin, komputer, dijelaskan. Ini namanya penjelas. Benda-benda tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda, benda-benda tersebut dapat berfungsi dengan mestinya dan sebagainya. Nah, di situ baru dijelaskan di akhir, listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan. Jadi anak-anakku yang Pak Guru cintai, mudahkan menentukan kalimat utama, yaitu kadang ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Pak Guru ya.